Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang ulama yang kasyaf sekelumit tentang kitab. Ulama yang kasyaf masuk di perpustakaan. Begitu masuk dia namanya perpustakaan kan banyak apa namanya? Kitab-kitab kan. Banyak kitab-kitab. Begitu beliau masuk ke satu perpustakaan, itu di dalam perpustakaan tuh kitab-kitab tuh gemerlapan ya. Cahayanya tuh kayak bintang-bintang gemerlapan. Makanya kata ulama di dalam kitab tuh ada cahaya. Gemerlapan dalam kitab. Ada cahaya yang paling terang di situ. Ada cahaya yang paling terang. Begitu disamperin sama ulama yang kasab ini, ternyata kitab yang paling terang, cahayanya yang paling terang, itu kitab yang dikarang sama Syekh Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Nih, pengarang kitab ini. Kitab yang paling terang tuh di situ, kitab yang dikarang sama Sahibul Azkar An-Nawawi. Nih. Ada ulama bilang syarah dari kitab ini, Al-Muhadzab namanya. Syarah dari kitab Al-Azkar, ini namanya Al-Azkar. Al-Azkar ada syarahnya lagi, diluasin lagi, kalimat-kalimatnya diperluas lagi. Ada yang bilang itu yang paling terang di situ, di dalam perpustakaan cahaya yang paling terang, kitab namanya Al-Muhadzab. Syarah dari kitab ini lebih tebal. Alhamdulillah kita baca ya. Kita baca alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat berkah. Jangan baca kitab fikih mulu, sekali-kali baca kitab hadis. Namanya kitab hadis. Hari ini nama kitab hadis, baca kitab fikih. Nanti di sana kitab fikih, di sini hadis. Di sana fikih, jangan fikih semua. Ada orang pernah datang ke makam Rasulullah SAW. Di tengah-tengah antara mimbar sama raudhah Nabi tidur nih ulama. Tidur dia. Dalam tidurnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Zaid, kalau bahasa anda mah begini, ente jangan baca kitab Muhammad bin Idris melulu. Kalau bahasa saya mah gitu. Ente jangan baca kitab karya Muhammad bin Idris. Baca sekali-kali kitab ana, kata Rasulullah SAW. Baca sekali-kali kitab ana, kata Rasulullah. Ini orang bingung, Nabi kan nggak ngarang kitab, Al-Quran aja nggak dimusafin, ya kan? Al-Quran aja yang musafin zaman Sayyidina Umar, Nabi nggak ngarang kitab. Orang bingung, ya Rasulullah, apakah engkau ngarang kitab? Aku harus membaca kitab mana sementara engkau tidak mengarang kitab? Jawab sama Rasulullah, baca kitab karangan Imam Muhammad bin Ismail. Baca kitab yang dikarang sama Muhammad bin Ismail, yang biasa kita kenal Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari, maksudnya jangan baca kitab fikih mulu, maksudnya begitu intinya. Jangan baca kitab fikih mulu, sekali kan baca kitab hadis. Rasulullah begitu. Ini orang ulama nih, baca kitabnya kitab-kitab fikih, baca kitab yang dikarang sama Imam Syafi'i. Ditegur sama Rasulullah, baca kitab yang dikarang sama Imam Bukhari. Kitab yang dikarang sama Imam Bukhari namanya Bukhari. Hadis Bukhari. Oh ya, belum tentang kitab. Apalagi Al-Quran ya. Kitab yang dikarang ini sekarang manusia aja cahayanya, berkahnya, ilmunya luar biasa. Al-Quran. Saya bacain sedikit ya tentang pengetahuan kita di dalam mempelajari ilmu tentang sholat. Ini penting buat ente yang penting tahu ilmu tentang sholat. Saya bacain satu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini, sesungguhnya dua laki-laki, min ummati, dari umatku, kata Nabi SAW, layakumani ila sholat, dua-duanya sholat. Dua orang laki-laki dari umat Nabi, dua-duanya sholat.
Wa rukuha wa sujuduha wahidun. Ruku sama sujudnya sama. Dua orang sholat dari umat Rasulullah, ruku sama sujudnya sama di dalam sholat. Wa inna ma baina sholatihima ma baina sama wal ard. Tapi pahala mereka, ini orang dua sholat, yang sholat nih berdua. Tapi pahala antara kedua orang ini, yang satu pahalanya besar, yang satu pahalanya kecil. Yang satu besar, yang satu kecil. Maksudnya yang satu seperti langit gitu, tinggi, yang satu seperti bumi. Maksudnya apa besar? Yang satu besar, yang satu kecil. Padahal ruku sama sujudnya sama. Tapi pahalanya beda. Apa yang membedakan mereka? Khusyuk. Yang membedakan sholat mereka khusyuk. Bagaimana cara khusyuknya? Salah satunya jalankan rukun-rukunnya dengan sempurna. Kita memang orang awam belum bisa kita khusyuk, belum. Banyak goncangan. Tapi seenggaknya kita belajar dulu tentang sholat. Orang yang khusyuk sama nggak khusyuk itu ibarat orang yang punya ilmu tentang sholat. Ketika ada ibadat itu kayak orang naik motor, yang satu bisa, yang satu kagak, yang satu kurang lihai. Orang kalau bisa pinter bawa motor kan enak, di jalan juga kan enak, kan tahu selahnya, mau nyalip juga tahu dia selahnya, tenang gitu. Coba kalau orang nggak bisa bawa motor, nah, itu contohnya seperti itu. Orang yang ngerti tentang ilmu sholat sama orang yang nggak ngerti ilmu sholat. Ruku sama sujudnya sama, berdirinya sama, semuanya sama, tapi nilainya beda. Orang mau belajar. Ya. Intinya ilmu yang membedakan. Ya, ilmu yang bedain. Ini sedikit-sedikit. Gak bakal bisa khusyuk seseorang kalau ilmunya nggak ada, nggak bisa. Nah, orang pengen jadi wali nggak bakal bisa jadi wali kalau ilmunya nggak tahu dia. Jadi guru aja nggak belajar nggak bisa ngajar, ya kan? Iya, jadi guru nanti pengen jadi guru nggak belajar nggak bakal bisa. Nah. Ini padilahnya sholat nih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama yusalli. Sungguhnya seorang hamba apabila berdiri untuk menjalankan salat, utiya bidunubihi fawudiat ala ra'sihi. Allah datangkan dosa-dosanya nih ketika dia salat, Allah datangkan dosa-dosanya ala ra'sihi, di atas kepala. Au ala atiki, atau di atas sini. Apa namanya ini? Nah, punduk namanya. Punduk. Orang lagi sholat, kalau orang lagi sholat, Allah datengin tuh dosa-dosanya tuh Allah datengin. Ditaruhnya di pala atau di punduk. Fakullama roka'a aw sajada tasaqatat anhu. Nah, ketika dia ruku dan sujud, dosa-dosa yang tadi didatangkan sama Allah SWT jatuh. Ketika dia ruku sama sujud, jatuh. Makanya kita kemarin belajar kan yang panjangan dikit, ya sujudnya, rukunya yang panjangan dikit, amalin. Ya. Kan gampang itu, subun, kudusun, robbuna, warabul malaikati waruh. Kan gampang itu mah. Ya bisa semua juga ya, nambahin. Nah, umur nambah juga ibarat juga kudu nambah. Ya kan? Jangan umur doang nambah, ibarat segitu-gitu ya. Nah, nambahin sedikit-sedikit. Oh, ya, kepadilah salah satu keutamaan orang yang menjalankan sholat. Kecuali dosa besar. Kalau dosa besar nggak bisa. Dosa besar nggak bisa dihilangin. Ada dosa yang nggak bisa dihilangin sama sholat, nggak bisa dihilangin sama puasa, nggak bisa dihilangin sama zakat. Ada dosa. Dia bisa hilang dengan sebab sulitnya mencari penghidupan. Baru bisa hilang tuh dosa. Wallahu alam dosanya dosa apa? Wallahu alam, saya nggak dikasih tahu sama guru. Dikasih tahu cuma ada dosa yang nggak bisa hilang sama sholat, nggak bisa. Sama puasa nggak bisa. Bisanya sama tadi, sulitnya mencari penghidupan. Makanya bersyukur sama Allah. Ente lagi susah nih dalam kehidupan rumah tangga, apalagi pas habisnya berbarengan gitu. Beras habis, mau ngutang ke warung bensin habis. Gimana tuh, dunia udah kayak neraka ya. Ya. Anak jeritan minta jajan, ini rewel.
Nah di saat itulah Allah sedang mengampuni dosa. Mungkin dia dulu pernah ngamalin satu amalan yang nggak bisa diampuni sama sholat dan puasa. Nah di situ diampuni sama Allah. Nggak ada ruginya itu. Nggak ada ruginya kita diciptakan sama Allah SWT. Semuanya pahala. Sakit pahala rontok dosa. Ya.